Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Qalam ayat 2. Berkat nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali bukan sesuatu yang salah, atau berkat nikmat Tuhanmu sekali-kali kamu bukan orang gila. Al-khitabu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang tidak terhingga, beliau sebagai seorang nabi, beliau sebagai seorang rasul, maka pemberian itu sekali-kali kamu wahai Rasul Muhammad bukan orang gila, karena mereka menuduh kamu orang gila. Bukan yang dimaksudkan orang gila itu beliau tidak waras. Beliau bisa memahami segala sesuatu. Beliau bisa menceritakan kehidupan setelah kematian. Beliau bisa menceritakan apa yang terjadi ketika alam ciptaan ini hancur. Beliau bisa menceritakan manusia telah diproses. Beliau bisa menceritakan surga. Beliau bisa menceritakan neraka. Mereka ini melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dimensi seperti manusia biasa. Lalu mereka mengucapkan Muhammad itu orang gila. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan tuduhan mereka, dan dia berfirman, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu kamu, maksudnya Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Wala a'ada yadhunnu al-jununa bi Muhammadin illa majnunun. Maka tiada seorang yang menyangka Rasul Muhammad itu tidak waras illa majnun. Dia yang tidak waras. Karena Muhammad sebagai manusia pilihan Tuhan, dia yang terbaik dari ulul azmi, sebagaimana ulul azmi yang terbaik dari 313 rasul dan 313 rasul itu yang terbaik dari 124.000 nabi. Walladzina wasafuhu bidzalika aradu anna lahu jinniyan yuhi ilaih. Maka yang mensifati Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat majnun, mereka bertujuan bahwa ada kekuatan di balik Muhammad itu yang memberikan wahyu. Jinniyan yuhi ilaih. Mereka memiliki wawasan kekuatan di balik alam materi itu hanya jin. Oleh karena itu, mereka mengucapkan ada jin di belakang Muhammad yang memberikan wahyu kepada dia. Kama kanu yaz'amuna bi anna likulli sya'irin jinniyan yu'allimu asy-syi'ra. Sebagaimana mereka meyakini bahwa seorang syair itu dikontrol dengan jin yang mengajarkan puisi-puisi, yang mengajarkan bait-bait syair. Wa yu'mi'u aw wa yu'mi'u ila hadza qauluhu ta'ala hikayatan anhum wa yaquluna
Inna latarifu alihatana li syairin majnun. Keterangan tersebut dikuatkan oleh surat As-Saffat ayat 36. Allah berfirman, wa yaquluna inna latarifu alihatana li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Maka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy enggan meninggalkan sesembahan mereka, enggan meninggalkan menyembah kepada berhala-berhala mereka karena pengaruh seorang syair yang majnun. Apa yang dimaksudkan? Karena pengaruh dari ajakan seorang syair yang majnun. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila, karena ajakan Muhammad, karena dakwah Muhammad. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syair, penyair, karena penyair ini selalu dibimbing oleh kekuatan iblis, oleh kekuatan setan atau oleh kekuatan jin, sehingga mereka enggak untuk beriman kepada beliau, padahal beliau bukan seorang syair. Beliau sebagai seorang rasul, beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Aida imun ghairu maktuh. Allah selalu memberikan pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah putus, tidak pernah terhenti. Setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap zaman selalu ada orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menegakkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa badihatun anna al-ajra yuqasu binata'ijil a'mali wa athariha. Sudah menjadi sesuatu yang wajar bahwa pahala itu selalu mengikuti amal perbuatan. Siapa yang dapat mengukur amal perbuatan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga jeripaya dakwah beliau selalu mendatangkan kenyataan, selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan kemuliaan, selalu mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surat Nun, dalam surat Al-Qalam ayat 3 disebutkan, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Wala tazalu atharu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi wa 'azamatihi qa'imatan ilal yaumi fi syarqil ardi wa gharbiha. Senantiasa pengaruh, bimbingan, ajakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
selalu terus-menerus berkembang dan menjadi besar sampai pada hari kita sekarang ini. Dari mulai timur sampai ke barat, mereka mengikuti kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengenal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau melaksanakan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasatabqa ila akhir yaumil, pahala itu terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemudian. Fala yada'u idza dhafara min rabbihi bil 'uqba ad-da'imah wal karamatil khalidah. Maka tentunya pahala itu selalu mengiringi kesuksesan beliau, keberhasilan beliau, dari mulai di alam dunia sampai di hari kemudian nanti, sehingga bagi mereka yang beriman akan ditempatkan ke dalam surga khalidina fiha abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.